lepasin nggak kalung? Ini kalung gue lepasin nggak? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Ini kalung gue lepasin! Lepasin! Terus selama ini, ya kan, yang guna-guna gue dia. Kamu Yang ya, ada kamu itu paku, selalu ada halusinasi. Itu nggak boleh beneran! Ini apa lagi? Malam nih, aku mimpi, kan? Terus malaikat datang tiba-tiba. Malaikat apa kali pencabut nyawa kali dia? Lalu Apaan itu? itu apa sih? Apaan mau? Kasus kali ini masalah teror. Teror yang dialami oleh pelapor kita namanya Ica. Ica merasa teror atau diguna-guna oleh selingkuhan pacarnya. Tapi ini kos-kosannya ini, Ini Jess. kos-kosan nih, Mas. Hah? Ya nggak sih, bener nggak, guys? Sampainya di kos-kosan Ica, kita mendengar teriakan dari dalam kos-kosan tersebut dan tiba-tiba Kenapa? Mas Wira, tolong. Kenapa? Kenapa? Ada belatung banyak banget, Mas Wira. Belatung di kamar kamu. Serius? Ya, lo Ica kan? Iya. dia berteriak-teriak ada belatung di kamarnya. Lalu buru-buru kita masuk ke dalam, Jessica dan Ica masuk ke dalam kamar kosnya, tiba-tiba wah, ini saya doang yang ngelihat apa kameramen juga ngelihat? Cewek setengah rambutnya sambil ngeliatin saya diem aja. Ah udahlah, saya masuk aja ke kamar Ica. Ini tadi ada belatung banyak banget. Nggak ada, orang nggak ada Mana belatung, belatung. mana? Mas Wira, tadi banyak banget belatung. Lalu lo, orang nggak ada apa-apa kok. Kak, di sini ada belatung, tadi banyak banget. Kak, aku kan sering cerita, Kak, bahwa di sini tuh sering ada bunga. Aku kayak diguna-guna. Apa? Kamu sering nemuin hal aneh apa Iya, aja? kayak belatung. Belatung? Terus ada pahi, paku. Tuh. Iya, tadi lu bilang ada Di sini belatung. ada belatung. Mana Ada belatunya? tadi, Mas, di sini banyak banget. Orang nggak ada apa-apa kok. Mas Wira, di sini banyak banget tadi. Kalau aku mana ya? Apa? Apa? Kakak lihat pakai kalung nggak? Enggak, gua aja nggak tahu, orang baru nyampe. Tiba-tiba Ica bilang kalungnya hilang. Dan dia nanya sama gue, gimana gue tahu? Kita aja baru nyampe, terus dia kelabakan gitu nyari-nyari, kalungnya tuh hilang. Kalung apa sih? Kalung dari pacar aku kan, aku 3 hari yang lalu dikasih kalung sama pacar aku. Dia mamanya datang dari luar negeri. Ini pacar aku. Apa tuh? Suara apa sih? Apa-apaan ini ada kamera? Hah? ternyata pacarnya yang dicurigai berselingkuh itu datang. Kok bisa pas-pasan ya? Aku bisa Apa nih? Kok ada kamera? jelasin, aku bisa jelasin. Kamu kemana aja sih? Aku hubungin kamu loh. Aku hubungin kamu tapi kamu nggak ada jawaban. Ini juga ngapain kamu panggil ada kamera ada masuknya juga? Aku tuh kayak ada yang neror gitu loh, Yang. Error gimana? Suka ada paku di sini, terus suka ada bunga. Cukup! Cukup dengan semua halusinasi kamu, ha? Apa sih yang halusinasi? Kamu tuh gak percaya aku banget sih. Kamu itu udah bohongin aku. Bohongin apa? Aku mau cerita sama siapa lagi? Apa? Jadi lu sering dengar dari dia? Iya mas, jadi gini. Dia selalu ada bilang aja ada belatung atau apalah. Itu pokoknya yang kayak diguna-guna gitu. Itu ada, Yang. Halusinasi kamu tuh tinggi banget Aku tau. halusinasi itu bener, Yang. Udah, aku udah muak dengan kebohongan kamu, udah. Mas, cukup ya. Tolong, ini kameramen, Mas Uya tolong keluar. Ya, aku mau bicara dengan dia bermata dua. Kita keluar kamar. Dan saat saya sedang ngobrol sama Jessica mengenai keanehan yang baru kita lihat, tiba-tiba
Jadi pelapor kita itu curiga cowoknya selingkuh gitu. Iya. Terus? Dan dia curiga tuh dia sering diguna-guna. Sama selingkuhan cowoknya. Nah itu. Ya, jadi Tadi kita lihat gak ada apa-apa kan. Astagfirullahaladzim. Maaf, kamu siapa? Saya Aras. Teman kosnya Ica? Aku mau nanya di sini pada mau ngapain ya? Oke, kita mau ada urusan sama Ica sih. Katanya Ica dia curiga cowoknya selingkuh, terus dia tadi bilang diguna-guna dan tadi ada belatung katanya. Kamu tahu dong berarti kejadian itu? Iya, kalau dia sering diguna-guna terus sering ada barang-barang aneh. Tidak mas, dia itu bohong. Di kamarnya itu tidak pernah ada yang namanya belatung atau benda-benda lain. Karena dia itu sudah begini. Jangan-jangan bener kata cewek tadi, bahwa Ica ini halu doang. Dia berhayal doang, halusinasinya berlebihan. Mas, Mbak. Apa sih ya? Kamu jangan kayak gitu dong. Kamu jangan pernah ikutan hal-hal kayak gini, acara kayak gini. Apa sih? Alay apa maksudnya? Udah. Ini boneka dari ibu aku. Jangan sampai hilang ya. Tapi ini cowok kayak romantis sih. Walaupun lagi marah-marah, dia ngasih boneka ke Ica. Katanya sih itu pemberian dari mamanya yang baru pulang dari Singapura. Ini masih gak percaya langsung ke sini langsung. Kita juga nggak percaya orangnya kayaknya halu. Orang kita nggak Beneran, ngeliat. Mbak. Beneran, Mas. Semua orang kok gak percaya banget sih. Iya karena kita nggak ngeliat gitu. Ada belatung, nggak ada yang lihat kan? Sumpah beneran, Kamu Mbak. lihat, Beneran kan? ada. Tangan aku sampai berdiri tadi Sekarang ngeliatin cowok berdiri di kamu bawah. mau kemana nih? Mau ke kantor, kita ikutin dia, Mas. Yuk, udah maghrib, udah gelap nih. Oke, ini sekarang kita menuju ke kantornya cowok lo ya. Tapi malam-malam gini ya? Pasti dia balik ke kantor. Pasti di balik kantor kok. Dia kadang suka sampai malam nih kok di situ. Ini kantornya, ini kantornya. Iya, kantornya sini. Ini kantornya. Gue tahan di sini biar kita parkir di sini aja dulu. Oke, dia ngapain malam-malam ke kantor ya? Tahu nggak sih ya? Mungkin ada yang ketinggalan kali Mas ya? Loh, dia. Itu siapa tuh? Jangan-jangan ini selingkuhan pacaran aku kali Mas ya? Jangan-jangan sih, bukan jangan-jangan menurut gue iya kali. Sekarang ngapain cowok lo dari rumah lo balik lagi ke kantornya jemput cewek, bela-belain lo. Oh, berarti mereka punya hubungan spesial dong. Udah pasti. Yang jemput. Yuk, ikutin jalan, ikutin lama-lama aja. Ayo. Kok berhenti di sini dia Mas ya? Ngapain dia ke sini? Dia masih kafe rumah makan. Sekarang gini aja deh Jess, kita perlu tahu mereka bicara apa di situ. Mas Uya minta gue turun video call langsung dan ngeliat langsung apa aja yang terjadi dengan Arthur dan selingkuhannya itu. Nyambung, ya. Cepetan. Satu kameramen turun dong. Cepetan nih, keburu kita nanti kehilangan banyak pembicaraan Jessica. Nah, oke. Kita lihat. Bisa banget kok pegang-pegangan tangan. Dia pegang-pegang rambutnya. Aduh Mas ya, turun dong Mas ya. Ya sabar, enggak lu di sini dulu. Lu mesti tahu dulu pembicaraannya apa. Kamu emang siap nikah sama aku? Aku siap nikah dong sama kamu sayang. Kamu nggak bohongin aku kan? Enggak, aku nggak bohongin kamu. Kok dia mau nikah? Oke. Maksudnya apa dia nggak? Tunggu. Oke, ini fix bukan cuma sekedar selingkuhan. Berarti ini adalah pacarnya. Oh iya, nama mantan kamu siapa? Oh, nama mantan aku itu Ica. Pasti yang mengguna-guna aku tuh pasti cewek itu Mas ya. Ada belatung, terus ada paku, terus ada pokoknya aneh-aneh pasti dia Mas ya. Iya, oke. Aku udah lama kok putus sama mantan aku. Dia tuh terlalu gimana ya? Terlalu ngomong.
ngeluarin suatu hadiah buat nih cewek. Dan ternyata itu... Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu nih buat kamu. Apa? Tada! Ah, itu kan kalung aku Mas Wi. Tadi kalung yang lu cari-cari di rumah lu. Kalung dari pacar aku kan. Aku 3 hari yang lalu dikasih kalung sama pacar aku. Dia mamanya datang dari luar negeri. Bener-bener itu kalung aku. Cowok lo kapan ngambilnya kalungnya? Ya mana aku tahu Mas ya. Ayo dong Mas Wi, itu udah keterangan Mas Wi. Ya udah, oke, kita turun. Jessica, kita turun Jessica. Lo siap ya Jessica, kita turun Jess. Kita turun. Ini apaan? Yang mau apa? Ini siapa? Eh, Ini siapa? kamu yang sopan yang ngomong sama Ini dia ya? siapa? Hah? Lo yang siapa? Dasar. Kamu jangan sembarangan ya sama bos aku di kantor ya. Ini bos Ini kamu. bos apa? Ternyata itu cewek adalah bosnya. Atasan dari cowoknya itu. Kita nggak tahu deh bener-bener bosnya atau bosnya sekaligus selingkuhannya, kita nggak tahu nih. Terus ini kalung gue kan yang lu kasih. Kenapa lu kasih ke dia? Lepasin nggak kalungnya? Ini kalung gue lepasin nggak? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Ini kalung gue. Lepasin. Terus selama ini ya kan yang goda-goda gue dia. Kamu Yang ya, ada kamu itu paku, selalu ada apa? halusinasi. Lu tuh nggak boleh beneran. Ini apa lagi? Aneh nih. Kok tiba-tiba nih cewek bawa gunting gede, terus rambut Ica dipotong gitu aja. Aneh banget ya. Jangan nih cewek nih yang ngirim aneh-aneh, barang aneh-aneh ke Ica. Ini Mas Wi udah nggak bener Mas Wi ya. Betapa remuk jantungku. Mas Wi ini udah nggak bener Mas Wi ya. Kamu harus jelasin kamu. Ini apaan kau? Terus lu ambil kalung lu itu kalung lu ambil. Terus lu tadi gunting rambut lu ngapain? Bodoh. Ah. Mas Wi ya. Sampai akhirnya Arthur memilih pergi bersama bosnya yang katanya bosnya. Udah, Ica ditinggal sendiri situ sambil nangis-nangis. Yuk ikutin dia, cepetan, ikutin dia. Kita nggak tahu nih mereka mau kemana dan gue rasa cowok lo juga kesel sama lo. Karena bukannya pulang sama lo, dia malah ngajak cewek itu pergi gitu loh. Ini mau kemana lagi malam-malam, Mas? Kita ikuti mobil tersebut sampai mobil tersebut berhenti di pinggir jalan. Dan kita lihat mereka berantem di pinggir jalan. Lalu Udah ditinggal Mas. Itu kan mobil cowok aku Mas Wi ya. berarti bukan mobil cowok lo, mobil cewek itu. Tapi mobil dia selalu jemput aku pakai mobil itu Mas Wi Iya, ya. pakai mobil itu, ngakunya mobil dia, padahal mobil cewek itu selingkuhannya berarti. Itu ada Siapa lagi? itu ada yang jemput dia naik motor. Kita ikutin lagi Arthur tadi naik ojek atau naik apa atau dijemput temannya kita nggak tahu. Oke, stop. Dia kemana lagi nih? Dia ketemu siapa tuh ya? Dikasih ayam? Ini ayam buat apa maksudnya? Oke, lo kenal nggak sama cowok itu? Gak tau Mas Wi, gak kenal. Oke, coba dong tim ngedeket dong biar kita dengar suaranya dong. Yuk sambung sama gue yuk. Yuk. Lebih ngedekat dong, lebih ngedekat. Oke, gue nggak dengar mereka ngomong apa masalahnya. Hah? Harus ada 2 nyawa yang dikorbankan. Maksudnya? Maksudnya apa ya? Dicabut, ikutin. Dicabut, ikutin. Oh iya ini kan dalam rumahnya si Arthur Mas. Oh ini karena rumah cowok Iya, kamu? pasti cowok aku. Berarti cowok kamu Ya, mau lupa ya? pulang? Mau pulang ke rumah yuk, kita lihat dia ngapain. Ini rumah Arthur, Iya. rumah cowok lo. Iya, bener.
persis di sebelah kamar kamu. Yang tadi kita lihat itu ya? Astagfirullahaladzim. Oke, jadi Ara, Derry sama Arthur tuh temenan. Temenan mas. Itu ada cowok naik motor. Kok cowok sih cewek mas? Cowok apa cewek itu? Cewek. Oh, iya badannya sih badan cewek ya? Cewek. Tapi kok ditutupin gitu ya mas ya? Ya pakai helm gue juga nggak ngeliat. Cewek kan? Lalu mereka, oke berarti ini siapa ya? Aneh deh mas Kulian. Jelas-jelas itu cewek. Kok cowok sih? Jelas-jelas dia pakai sweater pink. Itu nggak mungkin cowok. Gue yakin itu cewek deh pasti. Mereka cabut. Yuk, ikutin. Tapi tuh yakin itu cewek itu yang baru datang tadi. Cewek mas. Aduh, cewek siapa ya? Oke, dia berhenti di sini, dia berhenti. Ini apa ya, tempat apa ya? Oke. Yaudah, yuk. Lo aja deh keluar mas. Enggak, lo keluar aja, Jess. Lo aja. Ini kita keluar bareng-bareng aja deh mas, kesana mas. Keluar bareng. Ya udah lo duluan deh, baru gua keluar. Maksudnya lo dong. Ayo lo gentleman. Ya lo keluar dulu, baru gua keluar. Enggak, maksudnya Lo kan cewek. ya lo cowok duluan dong keluar. Cowok harus duluan ya. Iya udah cepetan keluar. Kan ladies first. Mereka masuk di sebuah kebun kosong yang menyeramkan. Aneh nih, malam-malam masuk ke kebun kosong, celingak-celinguk, bawa pisau, bawa ayam hitam. Ngapain coba? Misi bang. Aduh mas, pacar aku ngapain sih kok ke tempat-tempat kayak gini? Apa kita gerbek aja kali mas? Jangan. Itu cewek yang pakai baju pink cewek. Hah? Duh, mereka berantem. Kenapa ya? Masuk. Tadi bawa pisau sama ayam gitu ya mas, ada yang teriak-teriak lagi. Kabur aja. Tadi kenapa sih mas lari mas, atau langsung kita gerbek aja? Orang dia mau ngegepin kita tadi, ya ampun. Tadi ada ceweknya lagi teriak-teriak bawa pisau sama bawa ayam, ngapain coba? Tuh langsung gerbek aja ke situ. Tempatnya gelap-gelap kayak gitu lagi. Itu dia keluar. Iya, Keluar? oh iya ya? Tuh sendiri. Sendirian? Loh, yang lain di dalam tadi ada cewek teriak. Sama cowok satu lagi mana? Ikutin. Ikut semua kemana ya? Nggak gede dan dia sendirian loh. Iya. Tahan dia pelan-pelan, jangan sampai dikit awal kita ikutin. Lalu Apaan itu? itu apa sih? Apaan mau? Loh, ada kain putih tiba-tiba nyangsang di kaca mobil kita. Kita turun dong. Dan ternyata pas saat kita ambil kain putih tersebut, di kain putih tersebut terdapat. Siapa yang lempar om? Hah? Lihat nggak om? Hah? Tahu jatuh ke kaca. Coba. Aku takut. Loh. Balik. Darah ya? Darah. Bukan, Darah ya? Ini darah kayaknya nih mas Ferry. Bukan. Darah. Hah? Iya apaan sih? Lu motor Ya, tadi? cowokku hilang deh mas ya. Ya. Enggak. Tadi lu ngeliatnya gimana tadi? Tiba-tiba jatuh di kaca. Iya, cowokku hilang dong mas ya. Ya udah sekarang nggak dulu, kita pulang dulu deh. Ini gue nggak ngerti gue. Yuk, balik dulu yuk. Hari berikutnya kita mendatangi lagi kos-kosan dari Ica. Sampainya di sana. Ica. Ica. Kita masuk aja kali ya. Ini
kita baru mau datang jemput Ica, tiba-tiba ada suara tangisan histeris. Wah, dikunci. Hah? Dikunci. Ica, Kita panik. Saat itu kos-kosan tidak bisa dibuka. Lalu Jessica bilang, itu ada jendela kebuka. Cak, Cak, Bacet. wah. Cak, Iya, lo bisa gak sih, Mas? waduh. Dan kita lihat dari luar jendela, itu ternyata Ica lagi nangis-nangis. Aduh. Aku bangun. Gak mau dia, Mas. Mas ada baku lagi, Mas. Akhirnya Mas Uya masuk lewat jendela dan bukain kita pintu. Tuh, gue buka pintu sini. Cepet. Ica. Dan Ica bener-bener nangis histeris. Kita nggak tahu dia kenapa. Kenapa? Cak? Dia nangis-nangis, katanya dia lihat paku. Tadi aku masuk, ada paku sama darah. Gue nggak lihat apa-apa. Nggak ada di mana? Di bagian mananya? Di sini Mas, banyak Buka, Mas. banget Buka, tadi. Mas. Lagi-lagi kita tidak menemui apa-apa. Ini jangan-jangan bener kata cewek yang kemarin bilang, temen kos sebelah kosnya itu. Ya Mas, dia itu bohong. Di kamarnya itu tidak pernah ada yang namanya belatung atau benda-benda lain. Karena dia itu sudah begini. Ini sebetulnya kita dikerjain apa gimana sih? Iya, diam dulu. Tenang. Ini ada sesuatu tadi. Dan saya melihat di tempat tidurnya ada selimut yang agak seperti ada tumpukan di dalam. Saya beranikan diri untuk membuka selimut tersebut. Dan saat saya buka, ternyata isinya adalah... Tadi bukan itu, Mas. Cuma bebek doang, apaan sih paku? Tadi banyak banget paku di situ, Mas. Pakunya berubah jadi bebek gitu. Mas Uya. Pacar aku marah soalnya dari mamanya. Kali yang lalu kita ngikutin pacar aku kebun-kebun bawa ayam. Iya, sama pisau itu Iya, kan. dia bawa gitu kan. Pasti dia yang lakuin Mas Uya. Mas Uya. Udah, sabar dulu. Yaudah, terus. Yaudah. Jadi kita ini deh. Ya kita selidikin yuk, Yuk. Bentar deh, nyium ini gak sih? Nyium bau gak sih? Pas kita mau pergi dari kamar Ica, gue nyium suatu bau yang aneh, kayak bau bangke tapi dari sini ya. Kan kenapa? Tapi bau banget loh. Lo cium gak coba? Di kamar Mas Uya. Apa? Mas. Apa? Coba sini deh. Apa hidung gue yang salah ya? Itu bau banget. Lo cium gak? Bener kan? Ya kan? Dan itu ada di dalam. Ini kamar siapa nih? Itu kamar teman aku. Siapa? Sama aku Ara. Ara. Tapi orang lagi nggak ada. Kita masuk dong. Kita cari tahu itu bau apa sih? Saya datangi sumber baunya dan itu dari bawah bantal. Dan saat saya buka bantalnya, itu saya juga nggak lihat itu tikus mati apa mati. Cuma kok di dalam kain yang dibungkus seperti permen. Bau banget. Aduh, gue gak kuat nih. Ini Mas. Gue ambil deh. Dan saat kita keluar dari kamar tersebut, Apa-apa ini main masuk kamar gue aja nggak sopan. enggak, tadi kita tuh nyium sorry. Bau. Kita nyium bau aneh dari kamar lo gitu loh. Bau aneh, bau apaan? Oke, sekarang ini punya siapa? Jujur ini punya lu bukan?
Lo ngaku. Lu ngaku aja. Lo ngaku. Enggak, tapi gue nggak tahu apa-apa tentang ini. Lu kan temen gue. Kalau kayak Tapi gue nggak tahu tentang ini, gue cuma disuruh. Lo pernah nggak naruh belatung? Tolong ini. Ya, lo pernah nggak ya naruh belatung di kamar dia? Lo naruh bunga-bunga kering di kamar dia? Lo naruh paku-paku di kamar dia, bener nggak? Tapi aku tuh cuma disuruh. Iya, tapi lo yang naruh kan? Iya aku naruh, Cok. Tapi aku disuruh. Disuruh, dan lo naruh pas dia keluar lo ambil lagi kan? Biar seolah-olah hilang, biar seolah-olah dia cewek halu, biar seolah-olah dia cewek yang tukang ngayal. gue lari kok kayak gitu sih. Lo yang lakuin, Iya. lo disuruh siapa? Aku nggak bisa ngasih tahu siapa yang nyuruh aku. Cuma nanti jam 9:30 aku akan ke Sherlock, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Dibilang katanya juga mereka. Berarti ada 2 orang dong, mereka lebih dari 1 orang. Kita tanya lokasinya, dia nggak mau ngasih tahu. Nanti aja akan saya Sherlock nanti menjelang jam 10. Kenapa nggak sekarang? Nah, sekarang aja kasih tahu. Yaudah nanti gue kasih tahu. Udah lu pada pergi aja deh dari sini, pergi. Pergi. Jangan ada di sini lagi ya. Jadi selama ini Yang ngelakuin itu berarti dia dan lu nggak diguna-guna kan? nggak tahu. Tapi dia disuruh oleh orang, dia nggak mau kasih tahu siapa orang yang nyuruh dia untuk ngelakuin ini. Dan berarti dia nggak halu, Mas. Dia nggak halu, oke, sorry kita nggak percaya sama lo, berarti belatung itu ada, itu bunga itu ada, semua itu ada, cuman dia taruh, pas dia pergi dia ambil lagi, jadi seolah-olah bikin teror dia. Seolah-olah mistis gitu. Nah, tapi permasalahannya yang nyuruh siapa? Oke gini, nanti lo coba, dia bilang 9:30. Mau kasih tahu lokasi, kita harus datang jam 10 di tempat itu kan? Yaudah, sekarang lo, gini aja. lo coba kincer dia deh, ntar Iya. lo coba cari. Sekarang lo ikut dulu ke suatu tempat, kita udah menyeting sebuah tempat di mana cowok lo akan bertemu dengan penggoda kita. Bentar lagi ya. Bentar lagi, yuk Jadi kita kita ikut sana sebelum sekarang. sambil kita nunggu jam 10 kita cabut dulu deh. Yuk. Kita memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di mana kita sebetulnya sudah melakukan sebuah proses penjebakan sebelumnya. Ini maksudnya apa sih Mas? Di kafe kayak gini Mas? Oke, tenang. Jadi gini, sebetulnya cowok lo tuh udah kita goda dan penggodanya itu sebetulnya Jessica. Jessica? Dia itu ya telepon cowok lo dan dia tanggepin. Namun rencananya bukan Jessica yang akan masuk ke kafe tersebut. Jessica akan pura-pura terlambat. Tapi nanti kita akan masukkan penggoda lain yang akan duduk di meja seberang atau deket cowok lo duduk. Dan situ udah ada kamera semua. Kita lihat sebelum Jessica datang dia akan tergoda apa tidak dengan penggoda kita yang ada duduk di situ. Penjebakan pun dimulai. Itu kan cowok aku Mas. Iya. Berarti kan dia terpancing, itu cowok lo ya. Oke, biar dia duduk dulu. Jessica lo telepon. Halo? Halo, Mas, kamu udah nyampe belum? Iya, aku udah nyampe. Oh, kamu udah nyampe ya? Sorry nih, aku kayaknya agak telat deh. Nggak apa-apa ya, kamu nungguin aku ya? Udah, aku tungguin ya kamu di sini ya. Kira-kira berapa lama lagi? Paling sekitar 30 menitan gitu deh aku nyampe. Nggak apa-apa ya, Masnya nunggu ya? Oh ya udah deh, aku tungguin ya. Kok dia kayak gitu ya? Oke, sekarang gini. Sembari kan Jessica udah bilang akan 30 menitan lagi ketemu. Sekarang oke, Mandy udah di situ ya. Oke. Kamu di situ aja, kamu jangan tarik perhatian dia lo. Bikin dia yang ngajak ngobrol lo pertama kali, kita lihat. Oh, satu kali lirik lihat. 2 kali lirik. Masnya lirik lagi nih. Lirik lagi. Oke, lihat. Oh, udah lirikan ketiga dia mulai mau nyamperin. Ya. Aku boleh pinjam powerbanknya nggak? Minjem power bank. Oh, sekarang duduk di samping. Oke, geser. Lo nanya. Kamu nunggu pacar ya? Kamu lagi nungguin pacarnya? Enggak. Aku lagi nungguin pasangan hidup aku yang belum aku ketemuin sampai sekarang. Emang kamu nggak punya istri? Enggak. Ngomong-ngomong ya, powerbank kamu nih, ini kan udah charge gitu ya, udah mengisi nih, tapi belum isi nih satu pun isi kontak kamu.
pinjem powerbank cuma alasan buat tanya nomor telepon. Gak mungkin. Padahal tinggal aja langsung nanya nomor telepon lo berapa, kayak gue tuh the point gitu loh. Buang waktu aja. Modusnya udah zaman now, Mas. Oh iya bener ya, mungkin gue zaman dulu ya. Jessica, lo pancing, lo telepon lagi. Kita coba telepon lagi nih. Dia panik deh, Jessica lagi telepon, dia panik. Dia tapi nggak diangkat-angkat deh, nggak diangkat-angkat. Karena lagi sama cewek. Udah ngegeser dulu. Halo, Mas Arthur. Sorry nih lama banget. Aku kayaknya masih lama lagi deh baru bisa nyampe. Oh gitu ya. Oh ya udah deh, kalau kamu masih lama nyampe nya ya udah ya. Kita kapan-kapan aja ketemuan ya. Oh ya udah, maaf ya Mas ya, maaf banget nih. Aku kayaknya lama, jadinya kamu nunggu lama deh di sana. Iya nggak apa-apa. Aduh gimana ya? Maaf ya, ini handphone aku kan udah lowbat juga ya. Ya udah ntar kapan-kapan aja kita ketemu ya. Power Iya, bank, iya, lobet. Pengen gue jamak-jamak nih Mas Uyang. Ini udah dapet. Lobet. Tadi dia baru minjem power bank, sekarang dia lobet. Apaan sih? Aduh maaf ya, nenek aku tadi rewel banget sih itu. Nelpon terus. Kemarin malam nih, aku mimpi, ya kan? Terus malaikat datang tiba-tiba. Malaikat apa kali pencabut nyawa kali dia? Kamu tahu kan 7 keajaiban dunia? Tahu. Nah, sekarang aku pengen jelasin. Sudah ada 8 keajaiban dunia. Emang yang ke-8 apa? Kamu. Satu-satu keajaiban dunia di hidup Ajaib aku. apa kali? Ini emang kesentuh banget sama Iya. keluarga kita ya. Tapi iya, menurut gue emang udah kebiasaan, udah habit. Emang playboy. Iya. Itu kan boneka yang dikasih ke aku juga. Ya Kan kayak waktu itu kan? Ya kemarin. Iya, yang waktu itu kasih. Monika, dari ibu aku. Iya. Tuh, yang dari mamanya. Banyak dong. Gue beli selusin di pasar gembrong, gue rasa. Gue dikasih, terus kemarin dikasih lagi. Di satu losin kali dia orangnya. Bukan, mungkin satu kodi. Aku pengen nyanyi nih. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan Ini udah kemain ke anak-anak, ke ibu-ibu. Udah gila itu, otaknya udah gila kayaknya dia. Ini benar-benar udah kecantol sama penggoda kita sih dia. Itu lagu ciptaan siapa? Lagu ciptaan aku dong. Ini mah kan lagunya Badai Krispati. Ciptaan siapa? Dibilang lagu ciptaan dia. Harap Wah, bener-bener ya. gila. Oke, sekarang masuk ke, oh ya, pura-pura jadi cowoknya aja. Pura-pura jadi cowoknya. Kamu lucu ya pakai Oh, Coba ya. Siapa? Oke, sekarang masuk ke, oh ya, pura-pura jadi cowoknya aja. Pura-pura jadi cowoknya. Kamu lucu ya pakai Oh, Coba lucu ya. Siapa? Reaksinya langsung. Tuh, ya. Makanya dan kayak gitu. Omelin aja Mas, omelin. Lu siapa? Hah? Gue udah pacaran dia, gue pacaran dia. Lu ngapain? Enggak, lu ngapain? Ngapain masih rambut gak lu? Kan tau rasa dia kayak gitu. Dia pergi kita ikutin. Berantem kan ya? Kita ikutin. Ayo. Kita ikutin Arthur lagi dan ternyata Arthur kembali lagi ke rumahnya. Oke, dan sekarang tadi kan kita udah dikirimin Sherlock yang tadi tuh. Aku nggak bisa ngasih tahu siapa yang nyuruh aku. Cuma nanti jam 9:30 aku akan ke Sherlock, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Dan ini kamu apa ke tempat? Ini kan rumahnya, dekat rumahnya Arthur Mas. Loh, berarti cewek teman kos kamu tadi ngasih kita alamat ke arah rumahnya Arthur. Rumahnya Arthur. Nah, coba, ini tuh, Iya bener. ini tinggal 500 meter lagi kan belok kiri rumah Arthur kan? Gak lama dia masuk, keluar dia, si Arthur itu bersama.
lagi sih mas bawa ayam hitam? Ibu ayam ya, Itu buaya. sama kayak kemarin ya? Iya. Oke, dia cabut, ikutin. Kita ikutin sampai akhirnya dia berhenti di tempat yang kemarin malam yang menyeramkan itu. Ini berarti ini ke tempat kemarin lagi. Ini balik ke tempat. Bawa ayam lagi, coba. Oke. Yuk turun dulu. Mending dulu turun aja kak. Dia masuk ke dalam, langsung kita ikutin aja dan kita ngintip. Mereka lagi berdua ngobrol sesuatu. Itu cowok lo kan? Langsung aja. Yuk. Yang, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain bawa ayam kayak gini? Ini apa-apaan lagi udah kamu bawa? Kamu apa-apaan di sini? Iya, oke. Bawa ayam kayak gini. Berarti bener dong sama ini. Sama itu begini aneh-aneh. Apa ini? Kamu juga buat apa kayak gini ya? Oke, sekarang gini. Gimana gua nggak tenang ya? Lu semua mencurigakan. Mas Uya, nih kita di sini punya usaha ayam potong. Maksud usaha ayam potong. Jadi ayam yang lo bawa itu adalah usaha lo. Bukan buat aneh-aneh. Ya, nggak bakal ada aneh lah. Nggak guna atau apa. Ya enggak lah. Oke, jadi udah punya usaha ayam potong. Iya, Oke, tapi kenapa lo masuk kebun-kebun kosong begini? kagak. Karena kita punya peternakan ayam kita ada di belakang sana. Ya kenapa mesti masuk sini? Di belakang itu kenapa? Ya karena di sana sewa tanah sewa tempatnya lebih murah, Mas. Sewa tempat lebih murah. Lebih murah, makanya kita masuk lewat sini. Oke, gua ngerti lo punya usaha ayam potong. Tapi kenapa malam-malam gini? Ya kita pengen ngedrop ayam-ayam itu ke pasar. Jam segini. Oke. Sekarang oke, lo punya usaha ayam potong. Pertanyaan gue berikutnya. Oke, ini siapa lo? Gue mau tanya sama lu. Bener nggak lu selingkuh dari gue? Maksud lu apa? Bener nggak? Gue udah tahu. Jujur sama gue sekarang. Gue udah tahu lu jujur sama aku ya. Jadi bro, lu ngomong aja bro. Ngomong aja, berarti ada yang lo tutup maksudnya apa? Jujur. Ngomongin aja biar semua keluar. Lu nggak boleh bohong. Oke Tunggu, ya. ngomong aja. Kok lo yang ngomong aja lo berdua? Maksud lo tahu tentang dia gitu? Ya gue tahu karena gue sahabatnya dia dong. Oke, lo selingkuh? Oke. Gua pengen jelasin nih sini. Ya, oke, gua selingkuh di sini. Oke. Kalau gitu Oke sih. ya, gua selingkuh di sini dan aku juga udah ngerencanain ini semua. Maksudnya ngerencanain Maksudnya apa? Oke ya, di sini aku jujur, aku yang ngerencanain semua dari arah untuk neror kamu. Kenapa nggak ngomong? Aku muak dengan sikap kamu seperti ini. Kenapa? Oke, aku sengaja ngerencanain ini semua, ha? Biar kamu nggak tahu bahwa aku tuh selingkuh. Jadi kamu merencanakan seolah-olah diguna-guna, seolah-olah Soalnya dia tuh halusinasi. Jadi tidak ada guna-guna di sini, tidak ada. Iya, memang aku yang ngerencanain semua. Aku salah apa? Kalau kayak gitu, lu udah nggak sayang sama gue, kenapa kayak begitu? Salah kamu, karena kamu mencintai aku. Ya kenapa? Oke, gue pengen tahu. Gue lihat kemarin ada cewek masuk ke sini, pakai baju pink, pakai helm. Itu lo apain? Itu siapa? Itu Siara. Oh, itu Ara. Siara. Yang pakai baju pink kemarin. Baju pink kemarin. Itu Ara. Kok dia nggak keluar dari kebun ini? Karena dia ikut usaha kita di sini. Tunggu. Oke. Berarti maksudnya ngikutin? Iya. Iya. Udahlah Mas. Ini kan masalah bisnis ya. Oh iya, Usaha oke. kita, nggak usah ikut campur lah. Iya, makanya kalau kita nggak ada acara ini, kita nggak pernah tahu kalau ada bisnis ini. Kan dia curiga aja. Kita juga kan di sini kerja halal Mas. Iya, makanya karena di sini kita tahu. Tahu. Ya, oke, sekarang gini deh, lo selesaiin, lo berdua, ya gue campur, ya udah tugas kita udah selesai, lo berdua deh ngomongin. Kenapa sih lu ngomong? Udah, cukup. Maksud apa? Cukup ya. Gue sayang sama lu. Please. Gue sayang sama lu. Kok gitu? Yaudah, pemirsa, tidak ada guna-guna di sini jelas. Jadi itu rencana dari cowoknya sendiri supaya mengalihkan pikiran ceweknya kalau dia tuh sebenarnya selingkuh. Iya, tapi kalau karena ada Playboy zaman now ini jadi semua terungkap, kita jadi sudah menjelaskan semuanya. Selanjutnya kita bisa tidak lagi ikut campur urusan mereka. Saya Uya Kuya. Sampai ketemu lagi di Playboy zaman now. Kamu.